Halo Blues, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk teman-teman bersama keluarga di rumah. Di video kali ini saya ingin membahas tentang The Blues Chelsea ya, tim kesayangan saya dan mungkin juga tim kesayangan teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang fans dari The Blues Chelsea, silahkan subscribe channel ini. Insya Allah kedepannya saya akan lebih sering update tentang The Blues Chelsea. Makanya channel ini saya ganti nama menjadi Ilham Si Paling Chelsea ya. Karena kedepannya channel ini hanya akan membahas berita seputar The Blues Chelsea. Oke, kita review dulu musim yang baru saja berakhir ya, dimana kita terlempar dari persaingan ya, baik itu persaingan menuju juara, kemudian juga persaingan menuju kompetisi Eropa ya. Kita sangat terlempar jauh di rank 12 ya dengan koleksi 44 poin. Namun ini bukanlah hal yang pertama untuk The Blues Chelsea akibat transisi ya. Pernah juga di musim 2015-2016 ketika Leicester menjadi juara, kita itu berada di rank 10 dengan koleksi 50 poin. Padahal di musim sebelumnya kita adalah juara Premier League. Namun transisi kepelatihan waktu itu membuat Chelsea terjun ke rank 10. Namun di musim berikutnya The Blues Chelsea berhasil menjadi juara Premier League lagi. Jadi setelah terlempar ke posisi 10 di musim 2016-2017 kita juara lagi. Jadi semoga saja musim depan kita bisa juara setelah terlempar ke posisi 12. Amin. Oke, musim depan jadwal musim depan sudah rilis ya, di mana The Blues Chelsea bakal menghadapi Liverpool ya, The Reds Liverpool di laga pertama. Dan tentu sebelum ke Premier League kita akan melakoni preseason, dan tugas dari pelatih baru kita Pochettino tentu menentukan skuad yang akan bersaing di Premier League musim depan. Jadi tugas pertama Pochettino yakni menentukan pemain yang akan menjadi menjadi skuadnya untuk musim depan ya. Siapa yang masuk dalam proyek dari Pochettino tentu akan dipertahankan, dan siapa yang tidak masuk dalam skema Pochettino pasti akan dilepas. Dan ada beberapa pemain dikabarkan bakal meninggalkan The Blues Chelsea musim panas ini, seperti Mateo Kovacic yang diminati oleh Manchester City, dan selangkah lagi bakal berseragam Manchester City, karena Manchester City ini berpotensi kehilangan 3 gelandang, yakni Bernardo Silva, Ilkay Gundogan, dan juga Kevin Phillips. Jadi City tentu ingin mencari gelandang baru. Kemudian ada Kai Havertz yang diminati oleh The Gunners Arsenal. Meskipun penawaran dari Arsenal ditolak oleh The Blues Chelsea, namun penawaran kedua saya yakin ini Chelsea tidak akan menolak, karena harga yang ditawarkan Arsenal ini 60 juta euro ya, hanya turun sedikit ya, 2,5 juta euro dari harga awal Chelsea mendatangkan Kai Havertz pertama kali. Dan tentu bisa dipastikan Kai Havertz bakal berseragam Arsenal musim depan. Kemudian ada Mason Mount yang sedang diminati oleh Manchester United, yang ingin memperkuat skuadnya agar bisa menyaingi rival sekota mereka, yakni Manchester City yang meraih treble winner di musim lalu. Dan sampai saat ini pendukung dari Manchester United masih tidak terima prestasi terbaik klubnya disamai oleh rival sekota. Namun kita tidak akan membahas kedua tim itu, kita akan hanya membahas The Blues Chelsea di video kali ini. Jadi kita akan kehilangan beberapa pemain ya, tentu ini merupakan jalan untuk merampingkan skuad yang sudah terlalu gendut. Kemudian ada Kante yang sudah dipastikan keluar bermain untuk Al Ittihad ya di Saudi Pro League musim depan.
Kemudian ada pemain pinjaman yang kembali, yakni Romelu Lukaku juga dikabarkan bakal dilego bersama Koulibaly untuk mendapatkan Barella dari Inter Milan. Itu kabarnya seperti itu ya. Kemudian ada Hakim Ziyech dan Edouard Mendy yang diminati klub Arab Saudi. Jadi kita akan kehilangan banyak pemain, tetapi jangan khawatir, Chelsea juga sedang mendatangkan para pemain muda yang bisa jadi gacor di musim depan ya. Karena pemain yang didatangkan ini adalah pemain yang berusia 20 tahun ya, kepala dua, yakni Nicolas Jackson, pemain Senegal yang bermain di Villarreal musim kemarin, mencetak 13 gol di semua kompetisi, tentu menjadi rekrutan awal musim ini. 95% pasti bergabung sudah dengan The Blues Chelsea. Kemudian ada Caicedo ya, yang dikabarkan sudah mencapai kesepakatan secara pribadi dengan The Blues Chelsea, tinggal penawaran The Blues Chelsea ke Brighton ya. Kabarnya Brighton ingin melepas Caicedo ini dengan harga 100 juta euro, namun Chelsea mencoba menawar dengan harga 80 juta euro. Jika tawaran ini ditolak, tentu Chelsea masih punya opsi, yakni mengikut sertakan Conor Gallagher dalam kesepakatan, karena Brighton Hove Albion ini juga mengincar Conor Gallagher untuk menggantikan posisi Mike Allister yang hengkang ke The Reds Liverpool di 2 minggu yang lalu ya. Dan Chelsea juga dikabarkan sedang meminta ya untuk meminta Celta Vigo untuk memberikan harga yang cocok untuk gelandang mereka, yakni Gabri Veiga ya, pemain 21 tahun ya, pemain timnas Spanyol U21 yang baru bermain semusim di Celta Vigo, dan dia mencetak 11 gol dan 4 assist di musim kemarin. Tentu ini menjadi pemain yang cocok ya untuk menjadi gelandang serang dari The Blues Chelsea, karena Chelsea ini masalahnya di musim lalu adalah di urusan menjebol gawang lawan. Jadi gelandang harus punya naluri mencetak gol ya, kemudian kreativitas ya, baik itu assist dan juga menciptakan peluang. Tentu ini menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh Chelsea musim depan. Apalagi Pochettino ini mengandalkan formasi 4-5-1. Tentu kreativitas dari lini tengah adalah kunci dari permainan dari Pochettino ya, mengandalkan satu striker, entah itu David Datro Fofana atau Cabroja dan juga Nicolas Jackson ya, yang baru didatangkan dari Villarreal ya. Jadi 3 striker ini kemungkinan besar bakal menjadi tulang punggung The Blues untuk mencetak gol di musim depan. Di samping ada rumor juga yang mengatakan Chelsea tertarik dengan Vlahovic ya, striker milik Juventus. Oke, setelah Caicedo kita ke lini pertahanan ya. Chelsea punya Chalobah, namun dikabarkan sedang didekati oleh Milan dan juga Inter Milan. Kita punya Thiago Silva yang sudah berumur ya, kemungkinan besar hanya bisa bertahan 1 musim ya di musim depan. Kita punya Benoit Badiashile, pemain yang didatangkan dari Liga Prancis, yang menurut saya layak untuk menjadi starting line up di musim depan. Pemain ini sangat tenang dan juga punya kecepatan yang cukup ya untuk berada di lini pertahanan dari The Blues Chelsea. Ada Reece James di fullback kanan, Ben Chilwell di fullback kiri. Jadi lini pertahanan saya rasa aman. Namun kita harus mencari satu pemain lagi ya
untuk membackup dari Thiago Silva. Kemudian di lini penjaga gawang, untuk mengantisipasi Mendy hengkang, tentu Chelsea sudah menyiapkan satu nama ya, yakni Maignan. Namun kabarnya Milan enggan melepas Maignan dengan harga yang murah ya, dan berencana tidak menjual Maignan ya di musim panas ini. Dan juga Chelsea sudah keluar dari perburuan Andre Onana. Namun pembicaraan antara Inter dan Chelsea ini masih instan saat ini, membahas tentang Lukaku, Koulibaly, dan juga Barella, dan juga ada pemain muda Chelsea yang pernah dibeli dari Inter Milan, yakni KCDI, yang menjadi top skor Piala Dunia U20 kemarin. Ini juga masuk dalam pembahasan ya. Jadi untuk pembicaraan masalah Andre Onana kemungkinan besar bakal terbuka lagi ya, dengan hubungan yang intens dari Chelsea dan juga Inter Milan. Bisa jadi ya, Andre Onana juga menjadi opsi dalam pembicaraan Inter dan Chelsea. Jadi kita tunggu saja kabar beberapa hari ke depan, siapakah yang bakal direkrut oleh The Blues Chelsea ya. Dua pemain saat ini yang bisa dibilang pasti, yakni Nicholas Jackson dan juga Sassuolo. Jadi lini tengah kita aman, tinggal lini pertahanan dan lini penjaga gawang ya, posisi penjaga gawang yang akan dibenahi oleh Pochettino ya. Suksesor Peter Cech kembali dicari ya, yang konsisten. Kita sudah punya Mendy dan Kepa yang kadang tampil sangat baik, kadang juga tampil cukup buruk ya. Kepa kadang membuat blunder, Mendy juga sama. Jadi ibaratnya kita punya dua kiper tapi tidak cukup satu. Jadi Chelsea ini punya dua kiper di musim lalu namun tidak cukup satu. Jadi kita harus mendatangkan kiper baru biar kita bisa memutus dominasi Manchester City di 6 tahun terakhir ya. Chelsea terakhir menjuarai Premier League, setelah itu City mengambil alih, di mana hanya Liverpool yang mampu menyalip sekali Manchester City, dan 3 musim beruntun Manchester City ini menjadi juara Premier League. Jadi kayak Liga Tani nih, kalau terus seperti ini City bakal membuat Premier League menjadi Liga Tani. Apalagi Erling Haaland gila, 36 gol di Premier League musim lalu, bahkan hanya terpaut 2 gol dari tim kita Chelsea yang mencetak total 38 gol di Premier League musim lalu. Jadi musim depan kita harus optimis Chelsea bisa meraih trofi Premier League ya, atau minimal bisa kembali ke zona Liga Champions. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik subscribe ya, like dan juga komen yang membangun ya, sopan dan juga tidak tidak menyinggung fans tim lain. Tentu itu harapan saya ya kepada teman-teman semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.